Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program di Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idicchannel.com dan Idic Channel TV. Bersama saya, M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital Idic Channel. Sobat Investor, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan energi sebagai agenda prioritas dalam arah pembangunan nasional. Fokus ini menjadi semakin penting karena posisi energi bukan sekedar sebagai penopang ekonomi, tetapi juga fondasi stabilitas sosial dan politik. Dengan kebutuhan energi nasional yang terus meningkat, pemerintah menyiapkan strategi komprehensif, yakni meningkatkan produksi minyak dan gas bumi, mempercepat transisi energi bersih, serta memastikan subsidi energi yang lebih tepat sasaran. Dukungan fiskal untuk agenda ini juga tidak kecil. Pada tahun 2026, alokasi anggaran mencapai 402,4 triliun rupiah. Angka yang mencerminkan besarnya komitmen negara untuk menjaga keamanan energi. Di sisi lain, Dewan Energi Nasional atau DEN menilai upaya Indonesia meningkatkan produksi migas masih berada di jalur yang benar. Tren peningkatan lifting minyak dari 576.000 barel per hari pada pertengahan 2024 lalu menjadi 580.000 barel per hari pada periode yang sama di tahun 2025 ini menunjukkan arah yang positif. Meski peningkatannya relatif kecil, langkah ini memperkuat optimisme untuk mencapai target ambisius, yaitu produksi 1 juta barel per hari pada tahun 2030 nanti. Target tersebut bukan angka yang simbolis, melainkan tonggak penting untuk mengurangi ketergantungan impor energi dan memperkuat fondasi kedaulatan energi nasional. Namun, realitas menunjukkan tantangan besar yang masih harus dihadapi. Kebutuhan bahan bakar minyak nasional sudah berada di kisaran 1,5 juta barel per hari, jauh di atas produksi domestik. Selisih yang besar inilah yang memaksa Indonesia tetap mengimpor minyak mentah maupun produk jadi BBM. Selama impor masih dominan, defisit perdagangan migas akan terus membebani neraca transaksi berjalan, bahkan menekan nilai tukar rupiah, dan pada gilirannya menciptakan risiko inflasi dari sisi energi. Karena itu, mengejar swasembada energi melalui peningkatan produksi domestik menjadi agenda yang tidak bisa ditawar. Strategi yang ditempuh oleh SKK Migas bersama kontraktor migas antara lain adalah memperluas eksplorasi untuk menemukan cadangan baru, meningkatkan aktivasi kembali sumur-sumur tua, serta memanfaatkan teknologi enhanced oil recovery guna memaksimalkan sisa minyak dalam reservoir. Pendekatan ini bersifat jangka panjang sekaligus jangka pendek. Sumur tua memang hasilnya relatif kecil, tetapi akumulasi dari ratusan sumur yang dihidupkan kembali bisa menghasilkan volume signifikan. Sementara itu, penemuan cadangan baru dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan pasokan migas dalam jangka panjang. Namun, agenda energi tidak bisa hanya berhenti pada peningkatan produksi migas. Transisi menuju energi bersih tetap harus menjadi arus utama. Saat ini, porsi energi fosil dalam bauran energi nasional masih di atas 80%. Tentunya, mengurangi ketergantungan pada energi fosil tanpa memperkuat kapasitas produksi migas justru berisiko mengganggu stabilitas ekonomi, apalagi jika transisi dilakukan terlalu terburu-buru. Oleh karena itu, jalan tengah yang ditempuh adalah kombinasi gradual antara penguatan hulu migas dengan percepatan energi terbarukan. Dengan demikian, transisi energi bisa berjalan lebih mulus tanpa mengorbankan kebutuhan jangka pendek. Data SKK Migas menunjukkan geliat positif di lapangan. Hingga pertengahan 2025, pengeboran sumur pengembangan telah menyelesaikan tidak kurang dari 409 sumur. Ini meningkat 14%
dibanding periode sama tahun 2024. Kegiatan walkover mencapai 517 sumur. Angka ini naik 6%. Dan kegiatan well service menembus 20.644 aktivitas atau meningkat 12%. Angka-angka ini menegaskan bahwa ada langkah konkret untuk memperluas kapasitas produksi. Namun, keberhasilan tidak hanya bergantung pada kinerja operasional, melainkan juga pada kepastian regulasi, insentif fiskal, serta iklim investasi yang kondusif. Industri hulu migas dikenal sebagai sektor dengan modal besar, teknologi tinggi, dan risiko juga sangat tinggi. Investor tentunya membutuhkan jaminan kepastian hukum, jaminan insentif yang menarik, serta regulasi yang tidak berubah-ubah. Tanpa itu, arus investasi bisa tersendat dan ujung-ujungnya target peningkatan produksi menjadi sulit tercapai. Dalam hal ini, pemerintah perlu memastikan stabilitas regulasi serta memberi insentif seperti pemotongan pajak untuk menarik minat investor global. Apalagi persaingan mendapatkan investasi di sektor energi sangat ketat, di mana negara-negara produsen migas lain juga menawarkan insentif besar. Kebijakan energi juga punya implikasi langsung ke makroekonomi. Semakin besar ketergantungan pada impor energi, semakin rentan pula rupiah terhadap gejolak harga minyak global. Fluktuasi harga minyak mentah dunia bisa langsung menekan APBN melalui beban subsidi energi, sekaligus memicu volatilitas inflasi. Sebaliknya, jika produksi migas domestik meningkat dan impor berkurang, stabilitas neraca perdagangan akan membaik. Nilai tukar rupiah pun lebih terjaga dan cadangan devisa dapat dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan lainnya. Agenda besar yang dipimpin oleh Presiden Prabowo ini sebenarnya bisa menjadi momentum transformasi dengan menggabungkan peningkatan produksi migas, transisi energi bersih, serta kebijakan fiskal yang tepat. Indonesia berpeluang keluar dari jebakan impor energi yang selama ini melemahkan fondasi ekonomi. Tantangannya jelas tidak ringan, tetapi arah kebijakan yang fokus pada ketahanan sekaligus kemandirian energi adalah langkah strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi jangka panjang, menjaga stabilitas sosial, dan juga menancapkan posisi Indonesia di kancah global. Demikian program The Editorial edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Jangan lupa pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDIC Channel TV, idicchannel.com, dan media sosial IDIC Channel. Sampai jumpa.